Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita memasuki hari-hari setelah Natal. Di dalam kalender gerejawi disebut sebagai Minggu Pasca Natal atau Minggu setelah Natal. Di dalam kehidupan masa-masa setelah Natal, yang ditekankan adalah bagaimana kita percaya dan mau mengikuti Yesus Sang Juru Selamat di dalam setiap langkah kehidupan kita. Ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Ibrani 13 ayat 8. Di sana tertulis, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Kita memang belum dipastikan siapa yang menuliskan surat Ibrani ini. Tetapi dari gaya bahasa, kalau Bapak Ibu membaca secara berulang-ulang, maka akan mendapatkan gaya penulisan dari Rasul Paulus. Dan memang sangat kuat beberapa orang mengerti bahwa Rasul Paulus lah yang menulis surat Ibrani. Mengapa Paulus menuliskan surat ini? Paulus menuliskan surat ini secara khusus kepada orang-orang yang goyah imannya. Goyah karena mereka itu, bahasa Surabayanya itu cekek gitu loh. Ikut Tuhan Yesus malah mereka tambah susah. Ikut Tuhan Yesus maka malah mereka dianiaya. Siapakah ini? Mereka adalah orang Ibrani. Orang Ibrani adalah orang Yahudi. Mereka meninggalkan keyakinan mereka untuk ikut Yesus jadi orang Kristen begitu. Tapi ketika mereka jadi orang Kristen, kok hidup mereka susah. Mereka dianiaya baik oleh orang Romawi maupun oleh saudara mereka yang Yahudi. Dan mereka melihat bahwa keputusan untuk ikut Tuhan Yesus ini kok rasanya salah ya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Di tengah-tengah kondisi yang galau dan goyah itu, Rasul Paulus ingin menguatkan mereka bahwa keyakinan mereka percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias, itu tidak salah. Maka di dalam sepanjang kitab Ibrani, Paulus menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu lebih tinggi dari Musa. Yesus Kristus itu lebih tinggi dari malaikat. Yesus Kristus itu bahkan lebih tinggi dari Imam Melkisedek. Yesus Kristus lebih tinggi dari Harun. Dan Yesus Kristus lebih tinggi dari semua nabi-nabi perjanjian lama. Kalau dia lebih tinggi dari semuanya itu, berarti Tuhan Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Rasul Paulus ingin meyakinkan iman para pembacanya supaya mereka sungguh-sungguh percaya dan tidak berbalik kepada keyakinan yang lama. Ayat ini semacam ayat yang menyimpulkan dari semua penegasan dan penjelasan Rasul Paulus tentang Yesus Kristus. Maka di ayat ini dia ingin mengingatkan lagi bahwa Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selamanya. Apa maksudnya? Ayat ini ingin menegaskan bahwa kalau Tuhan Yesus yang pernah datang, bangkit, menang, dan juga dia yang menyelamatkan, itu Yesus Kristus yang tetap sama, yang diyakini oleh mereka saat ini dan pada kehidupan atau perjalanan berikutnya. Nah, saudara-saudara sekalian, dari ayat ini bagi kita sekalian jemaat diingatkan, kita akan melalui tahun ini dan masuk kepada tahun yang akan datang. Mungkin iman kita bisa goyah. Mungkin ada banyak kekhawatiran yang muncul. Mungkin kita berpikir, kok ikut Tuhan Yesus tidak membaik kehidupannya. Biarlah dengan ayat ini kita diingatkan lagi. Keyakinan kita kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepada Dia yang sudah menang, yang sudah datang ke dalam dunia, bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, itu tidaklah salah.
dengan iman yang berpegang kepada Tuhan yang hidup, maka kita akan senantiasa punya pengharapan berjalan bersama Tuhan Yesus yang bangkit, yang beserta dengan kita. Maka dia disebut dengan Immanuel. Apa arti Immanuel itu? Immanuel berarti Tuhan menyertai dengan sungguh dan penuh, dengan segala kekuatannya, terus-menerus di dalam sepanjang hidup kita. Marilah saudara kita berpegang kepada pengharapan, tidak patah semangat, selalu bergantung pada Tuhan, mendoakan keluarga kita, berserah dan selalu membaca firman-Nya. Dan kita juga tidak lupa untuk ikut pendalaman-pendalaman firman Tuhan. Ada komunitas di sana. Ada orang-orang yang mendoakan dan didoakan. Itu memperkuat iman dan keyakinan kita. Mari kita lalui tahun ini dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan Yesus tetap sama. Sama bagi saudara, sama bagi saya, sama bagi setiap orang percaya, hari ini, kemarin, dan pada hari-hari ke depan kita. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami untuk tetap percaya, walaupun iman kami goyah, seperti para pembaca surat Ibrani ini. Iman mereka boleh goyah, tapi sekali lagi Paulus mengingatkan bahwa Engkau tetap sama. Dan dialah Tuhan kami yang pada pagi hari ini, pada siang hari ini atau sore hari kami mendengarkan ayat ini dan diingatkan oleh renungan ini. Kami boleh senantiasa mengingat bahwa Engkau tetap sama. Engkau tetap berkuasa. Engkau tetap menyertai. Engkau tetap ada dan hadir dalam hidup kami. Engkau tetap sanggup untuk menyembuhkan. Engkau tetap sanggup untuk menolong segala kesusahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin lalui hari-hari ini, di akhir tahun ini, dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan pasti menyertai dan menolong kehidupan kami, dan melewati tahun ini dengan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera saudara-saudara, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam menjelang tahun baru. Amin.